Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Rezeka Putri, Stambuk A401201146. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang periodisasi karya sastra Indonesia. Latar belakang lahirnya Angkatan 20 atau Angkatan Balai Pustaka. 1. Pemerintahan jajahan mendirikan Taman Bacaan Rakyat. 2. Mengumpulkan atau membukukan cerita rakyat. 3. Memberi kesempatan kepada pengarang untuk lebih kreatif. Salah satu contoh dari karya sastra pada masa Balai Pustaka yaitu Azab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Latar belakang Angkatan 30 atau Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama, pertemuan dengan bangsa Eropa yang berpengaruh pada politik, jalan pikiran, pola hidup, dan hasil sastra. Kedua, lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa resmi sekolah. Salah satu hasil karya sastra Angkatan Pujangga Baru yaitu Buah Rindu, kumpulan puisi dari Amir Hamzah. Latar belakang lahirnya sastra Angkatan 45 yaitu 1. Kekejaman penjajah terhadap rakyat atau sastra. Yang kedua, penderitaan rakyat akibat revolusi. Salah satu hasil karya sastra Angkatan 45 yaitu Puisi Aku, cipta Chairil Anwar. Angkatan 45 diusulkan oleh W.S. Rendra namun tidak mendapat sambutan karena latar belakang, ciri-ciri, dan pengarang sebagian besar sama dengan Angkatan 45. Salah satu contoh karya sastra dari Angkatan 50 yaitu kumpulan puisi Balada Orang-orang Tercinta, cipta W.S. Rendra. Latar belakang Angkatan 66. 1. Penyelewengan oleh pemimpin rakyat. 2. Korupsi merajalela. 3. Pengangkapan dan kekejaman terhadap orang-orang yang memegang pemerintahan. Salah satu contoh hasil karya sastra Angkatan 66 yaitu Pidato Seorang Demonstran karya Masyur Samin. Latar belakang munculnya Angkatan 80-an. Sastra 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas-aktivitas politik mahasiswa diterbitkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik. Mimbar bebas tidak lagi dibolehkan dan bahkan indoktrinasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. Tim sebagai pusat kesenian tidak seleluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Latar belakang Angkatan 90. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyak roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra pada masa ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah genre. Salah satu karya sastra hasil Angkatan 90 yaitu berupa kumpulan cerita pendek yang berjudul Kado Istimewa. Latar belakang lahirnya Angkatan 2000-an yaitu setelah wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan Reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara. Kori Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan Angkatan 2000. Sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia, Jakarta tahun 2002, 100 lebih penyair
Cerpenis Novel, sebuah buku tebal yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Kuri ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Senyo Gumira Aji Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.